Bismillah, kemana ini kita? Cari keadilan. Muter-muter Jakarta aja kita cari keadilan. Orang-orang kayak anggota-anggota Dewan, DPR RI, terus menteri-menteri, terus kayak ya nggak usah ke presiden, tapi ya harusnya ke presiden juga lah. Mereka itu belajar ilmu agama enggak ya? Belajar kayak semacam apa? Sejarah-sejarah pemimpin-pemimpin Islam kayak begini, kayak begitu, kayak begini nih jadi pemimpin, misalnya kayak Abu Bakar As-Siddiq seperti ini, Umar bin Khattab seperti ini, Harun Ar-Rasyid seperti ini, Zulkarnain tuh seperti ini gitu. Apa dia nggak pernah belajar apa gimana ya, Pak? Nggak mau tahu apa gimana ya? Salah satu contoh lah, misalnya kayak Umar bin Khattab tuh. Ya di cerita-cerita di YouTube kan ya banyak juga lah cerita-cerita kayak gitu kan. Yang satu contoh ketika ada gubernur, ya kan, dia mau gusur apa itu? Mau gusur gubuk reotnya itu kan, orang Yahudi itu dikasih duit sekian juta, nggak mau, dikasih untung dibeli berapa kali lipat, nggak mau kan. Akhirnya si gubernur mengeluarkan kebijakan memang rumah itu mau digusur kan gitu toh. Terus akhirnya digusur, terus mereka gusur rumahnya kan, Yahudi itu kan sampai nangis-nangis kan. Datang dia ke khalifah, sama khalifah cuma dikasih apa itu, tulang ya, digaris pakai pedang, garis lurus gitu kan. Iya benar. Tahun-tahun sebenarnya benar, emang kata abang itu emang benar. Kenapa pemimpin itu tidak pernah memikirkan sesuatu yang paling kecil, kan gitu bahasanya. Kalau sesuatu yang paling kecil aja dipikirkan, apalagi yang menengah, di atas dan lain sebagainya, otomatis kena pikirkan juga. Karena tolak ukur keadilan itu dilihat dari mereka yang paling miskin. Kalau mereka yang paling miskin bisa mendapatkan keadilan secara hak, secara apapun itu, aturan, undang-undang dan lain sebagainya, maka dipastikan keadilan itu sudah seadil-adilnya kalau mereka bisa mendapatkannya. Tapi gimana pemimpin kita bisa seperti itu? Karena dia terlahir dengan pemilu, yang mana aturan-aturan itu memang hukum-hukum manusia-manusia lah yang membuatnya. Mereka poles, mereka atur buat undang-undang. Jadi melahirkan generasi pemimpin ataupun orang-orang yang berkompeten yang seperti itu tadi. Ya, sangat jauh lah seperti para sahabat Pemimpin-pemimpin pendahulu. Iya. Ya saya kadang heran loh, padahal pendidikan mereka kan, gelarnya SH, dokter, profesor, SH, MH. Tapi yang dipikirkan itu dunia dan dunia. Padahal dunia dia itu seberapa sih, orang terkenal udah, makan nggak kekurangan. Nih sekarang nih mereka kan lagi ribut-ribut nih, koalisi heboh. Jadi otomatis mereka ini setiap hari ini berpikirnya ya seperti kita berpikir gimana biar besok nggak lapar, biar besok kita bisa makan kan, biar besok biar sekolah. Otomatis mereka berpikirnya gimana koalisi ini bisa berjalan begini ya, itu dia nggak memikirkan. Padahal mereka ini pemimpin negara, mereka nggak memikirkan rakyatnya tuh sekarang di daerah-daerah, di kampung-kampung, di desa-desa tuh lagi
susah, ada yang nggak makan, ada yang begini, enggak, mereka nggak mikir, sama sekali nggak mikir. Kecuali nanti kalau udah dipublikasi, ada media TV, masuk TV udah viral, yang bisa jadi mereka untuk ajang cari panggung, baru wah, seolah-olah kayak apa ya, kayak Superman. Benar. Ya, negara kita ini sebenarnya sedang krisis iman. Rakyatnya yang khususnya mayoritas muslim terbesar ini sedang krisis iman. Dalam artinya mereka sedang berlomba-lomba, berpacu, berusaha itu hanya untuk segelintir atau sekelompok orang. Jadi mereka bekerja, mereka mengabdi itu hanya untuk kepentingan sekelompok orang, segelintir orang, bahkan untuk kepentingan pribadi. Nah, jadi untuk mengabdi kepada rakyat ataupun mengabdi kepada Tuhan mereka atau Allah kalau orang Islam, itu tidak sesuai dengan apa yang mereka sumpahkan dan apa yang mereka ucapkan. Mereka bisa makan sekenyang-kenyangnya, bahkan bisa sampai jangankan makan, bisa berlebih-lebihan membeli barang sesuatu yang lebih daripada yang tidak pernah kita dengar, misalnya sampai bermiliar-miliar, puluhan miliar dan lain sebagainya. Tapi fakta lain menunjukkan ada sekelompok rakyat, ada beberapa rakyat, dan ada golong-golongan rakyat yang untuk makan saja pun mereka harus mengorbankan harga diri. Nah, inilah apa kesenjangan yang terjadi. Kesenjangan sosial. Ya. Jadi Pancasila itu hanya digaung-gaungkan untuk menutupi aib-aib segelintir orang saja. Sebenarnya Pancasila itu bagus, tapi belum dilaksanakan sepenuhnya. Hanya satu sila pertama saja yang sudah dilaksanakan. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu Ya gimana loh, kayak kita ini ya, kayak pemilu ini loh. Kalau udah mau deket-deket pemilu kayak gini, woi rame-rame turun ke kampung, bantu ini, bantu itu. Tapi nanti giliran udah jadi, giliran kita di bawah, kita misalnya ada perlakuan yang tidak adil antara plasma dan perusahaan, misalnya itu perusahaannya perusahaan asing. Terus kita mau minta bantu, kita mau melaporkan nih ada seperti ini nih, ada eksploitasi nih seperti ini. Walah, mau ketemu anggota dewan itu, apalagi menteri, ada ring 1, ring 2, ring berapa kali ring. Kita sudah mati baru suratnya sampai ke dia. Ini model apa pemimpin kayak gini? Makanya saya udahlah, untuk pemilu ini udahlah, kalau bisa rakyat Indonesia ini udah nggak usah lah milih-milih wakil-wakil rakyat, itu wakil-wakil apa itu, cuma untuk memperkaya mereka aja sih sebetulnya, seperti itu. Iya, hanya segelintiran orang aja yang kaya. Dan kita ini dijadikan alat untuk memeras keringat kita di bidang kita masing-masing, menghasilkan uang, dan uang itu yang akan kita gunakan untuk membeli rumah, misal kalau kita punya rumah, punya tanah, punya kendaraan dan lain sebagainya, dan disitulah mereka akan ambil pajak gitu loh. Nah, pajak-pajak itulah yang akan mereka, kita nggak tahu ya. Makanya kita bisa berasumsi seperti ini karena ini tidak ada keterbukaannya di publik, tidak ada keterbukaannya di rakyat gitu. Entah berapa pajak yang mereka pungut dari setiap daerah, tapi kan kita ini ada daerah masing-masing, ada berapa kelurahan, berapa kecamatan, berapa kabupaten, bahkan berapa provinsi kan gitu. Aturannya kan itu selalu dibuka data itu untuk semua rakyat. RT harus punya dong kan gitu, karena itu hak kita semua kan gitu, harus tahu. Nah, kemana uang itu gitu. Kalau dibilang membangun ya, Belanda pun membangun, bahkan meninggalkan tapak tilas di negara ini kan gitu. Mereka penjajah, mereka membangun. Nah, apa bedanya gitu keadaan sekarang dengan dijajah Belanda di zaman dahulu kan begitu. Parah lah. Sebetulnya saya malas nih tinggal di Indonesia nih, susah. Semua serba bayar. Hidup di negara kita aja mau bayar. Padahal katanya negaranya gemah limpah rojunawi, sumber daya alamnya, woi,
Tapi apa nih? Dia nih orang-orang terkaya di Indonesia itu rata-rata kan keturunan Cina. Dan Cina itu bukan etnis Indonesia loh. Nggak ada suku Cina di Indonesia, itu nggak ada. Ya boleh lah kerjasama, namanya kita kerjasama sama investor boleh. Cuma caranya kalau nggak mensejahterakan rakyat ya untuk apa gitu. Apa itu? Memang negara ini perlu dievaluasi lagi. Kayak pemilu tuh Ren, aduh untuk apa kita milih-milih kayak gitu? Cuma memilih-milih korun kalau menurut saya. Memilih-milih itu apa? Fir'aun, ya kan? Cuma beda Fir'aun zaman dulu sama Fir'aun zaman sekarang ini beda lah. Tapi nggak tahu lah nyampe kapan kayak gini. Sebenarnya kita mengungkapkan seperti ini bukan berarti kita untuk diri kita pribadi, tapi kita melihat begitu banyaknya jutaan, ratusan juta rakyat Indonesia ini, ya, yang kena dampaknya, yang bagaimana Indonesia ini adalah negara kaya, laut, sumber daya alam, sumber daya mineral, dan lain sebagainya itu banyak sekali. Tapi tidak bisa dinikmati oleh rakyatnya sendiri. Bahkan kita kalah dengan negara yang luasannya tidak luas daripada Provinsi Lampung. Apa itu? Brunei. Brunei ya, iya ya Brunei ya. Kita tidak lebih mulia daripada mereka. Mereka bisa memberi santunan ataupun menjamin kesejahteraan untuk lansia, menjamin sekolahan sampai fakultas tertinggi, dan mereka bisa memberikan kesejahteraan untuk pegawai-pegawainya dan rakyatnya, gitu. Apakah ada yang salah di negeri ini? Kan gitu harus kita pertanyakan. Apakah ada yang salah di negeri ini? Bukan rakyat yang salah, kan gitu. Karena rakyat ini tidak bisa berbuat apa-apa selain pada memilih, kan gitu. Kalau menurut saya yang harus dibenahi itu sistematisnya agar menggiring mereka para petinggi-petinggi negara ini untuk bertindak seadil-adilnya. Jadi manusia ini memang serba kekurangan ya, terbatas, serba kurang, dan lemah itu adalah sifat makhluk manusia itu. Kalau pribadi saya memikirkan seperti itu. Nah, tatkala kalau aturannya tidak memaksa manusia itu untuk berbuat baik, maka akan seperti itulah yang terjadi. Manusia akan memilih sesuatu sesuai hawa nafsunya sendiri-sendiri. Ada yang ke kanan, ke kiri, lurus, dan lain sebagainya. Dan yang terjadi seperti ini. Maka harus dibuat aturan yang mengengkang, yang mengharuskan mereka berbuat baik dan mereka berbuat transparan. Bahkan tidak segan-segan untuk hukuman mati para koruptor sesuai dengan nilai yang telah ditentukan. Misal 1 miliar nih, gitu. Itu harus. Jadi anggota dewan itu, mereka mengeluarkan undang-undang, jebret, mengeluarkan apapun itulah sesuai dengan kebijakan-kebijakan mereka, untuk memastikan kepada rakyat, ini loh hukuman untuk mereka yang coba-coba bermain-main, bukan menutup-nutupi gitu. Tapi kan nyatanya sampai sekarang mereka nggak berani gitu. Oke. Mantap. Pulang ya. Oke.